Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Haji Toha, SHMH selaku Ketua Madas. Di luaran banyak yang bertanya di acara Banmus tanggal 1 kemarin di Bangkalan. Banyak yang mempertanyakan ketidakhadiran Bapak Toha selaku Ketua Madas. Alasannya kenapa, Pak? Satu, saya sendiri juga sudah memberitahukan kepada delegasi yang saya tunjuk sebagai Sekjen Dr. Haji Abdul Qadir SHMH. Saya kondisi badan kurang enak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa banyak anggota Madas yang menghadap saya di Sampang, juga WA yang masuk itu sendiri, bahwa saya disuruh jangan datang. Karena apa? Alasan mereka adalah terbentuknya Bamus itu sendiri dari awal tidak diberitahukan kepada seluruh anggota Madas itu sendiri. Maksud dan tujuannya apa, ya kan? Itu kurang mengerti. Tapi setelah mereka berada di Bangkalan, ya hanya sekilas saya mengetahui bahwa tujuan mereka adalah ingin mendatangkan investor dari luar ke wilayah Madura. Ini kalau memang betul itu bagus. Tapi investor itu sendiri, apakah akan dibangun industri-industri yang ada di Pulau Madura? Nah, saya kurang paham juga. Karena terkait saat diwawancarain Ketua Umum Madas Nusantara, Saudara Rizal Yusuf, bahwa di situ minta dukungan kepada pemerintah untuk dibuatkan BLK, Balai Latihan Kerja. Apakah itu merupakan tempat saja BLK itu sendiri? Itu tentu harus dilengkapi. Kalau menyangkut masalah industri, ya di situ ada engine yang harus dikuasai. Kalau otomotif itu biasanya di situ ada stamping, ada milling yang harus dilatih warga Madura itu sendiri. Itu bagus. Tetapi saya mendengar dari Sekjen Madas itu sendiri, Haji Abdul Qadir, bahwa masalah bahasa ini mungkin investor asing yang masuk itu dari mana? Kalau toh dominan Jepang, ya tentu harus paham tentang bahasa Jepang sendiri. Kalau toh misalnya dari China, itu pun juga harus dipelajari juga, sehingga memudahkan untuk komunikasi dengan pihak-pihak asing sendiri. Yang kedua, Pak, Madas sendiri itu sebenarnya singkatan atau bagaimana, Pak? Oh, sepertinya diperebutkan sekali organisasi Madas ini menjadi pilihan mereka sehingga sangat diperebutkan. Singkatan atau bagaimana? Kalau kita melihat dari pendiri Madas, yaitu Haji Berlian Ismail Marzuki SHMH, bahwa Madas itu bukan hanya sekedar Madas asli. Itu kepanjangannya adalah Madura Asli Daerah Anak Serumpun. Kalau toh misalnya sekarang ini ada sempalannya, ada Madas Nusantara, Madas Sedarah, ya kan? Itu adalah merupakan suatu ekspansi. Mereka membuat wadah-wadah sendiri dan memang sudah disahkan oleh Menkumham. Mereka mempunyai wadah-wadah sendiri. Ya. Mungkin menurut feeling saya, kalau tidak memakai nama Madas, sulit untuk berkembangnya. Mereka tidak percaya diri, kira-kira seperti itu. Pak, di media sosial berkembang juga beredar bahwa Abah Toha SHMH selaku Ketua Madas yang terpilih dan ditentukan tanggal 28 kemarin di Gedung Khalifah Sampang Waterpark.
eh, mendapat mandat atau diwariskan langsung oleh ahli waris Haji Brilian. Benar apa? Itu betul. Karena begini, dalam suatu organisasi itu tentu harus kita mekanisme pemilihan ketua umum itu sendiri ya itu harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semula saya sendiri juga tidak berkenan untuk menjadi ketua umum, tetapi ini adalah merupakan desakan dari berbagai anggota Madas di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat DPD, DPC dan DPAC, maupun di tingkat DPP yang dulu sebagai pendiri itu sendiri. Gitu. Akhirnya karena mereka itu mendesak dan saya melihat bahwa Madas ini mempunyai potensi untuk mengayomin orang Madura, ya masyarakat Madura, ya tentunya saya sendiri juga menerima. Dan pendirinya ini adalah di Surabaya DPP-nya. Makanya setelah sepakat bahwa DPP ini akan kami pindahkan ke ibu kota Jakarta tentunya. Mereka mau, ya sudah. Akhirnya saya ambil dan akte perubahannya dan SK Menkumham sudah selesai semuanya. Di samping itu juga kami membuat 2 badan usaha dan akte pendiriannya serta SK Menkumhamnya sudah keluar semua. Satu adalah koperasi. Koperasi ini adalah tujuannya untuk mensejahterakan para anggota Madas itu sendiri. Karena kami tahu bahwa anggota Madas ini sangat sedikit, bahkan tidak ada yang pengangguran. Mereka mempunyai ratusan bahkan ribuan warung 24 jam. Sekarang kalau kita lihat di daerah Ciputat sampai ke Bogor itu jumlahnya itu sudah ada 700 lebih. Belum di Bekasi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi ini tidak jalan. Aku yakin tinggal bagaimana para anggota Madas ini masuk mendukung menjadi anggota koperasi ini sendiri gitu lah. Sehingga kalau sekarang mereka yang mempunyai warung itu mengambil dari agen-agen ya atau supplier lain cukup ke kami, karena kami akan audensi kepada menteri-menteri agar memperoleh harga beli atau price ya kan yang lebih murah tentunya. Itulah yang kami support. Satu itu. Kemudian lembaga perlindungan konsumen Madas itu sudah selesai semuanya. Jadi tinggal kami gerakkan ya bersama dengan perusahaan atau leasing ya kan, sehingga seperti halnya saat ini berjalan di Jawa Timur, Surabaya, ya Jakarta pun kami kembangkan. Cuman kami tetap akan memantau dari DPP itu sendiri. Gunanya apa? Agar tidak atau minim pelanggaran daripada anggota itu. Tetap kami monitor. Jadi sekarang sudah clear ya bahwa Madas itu cuma satu pimpinan Haji Matoha MA ya. Ya Madas itu sebenarnya satu. Satu ya, sudah clear ya. Ya, kemudian pada saat Ramos tanggal 1 April yang lalu sendiri ya, yang mewawancara ini itu apakah dari personel Madas Nusantara atau Madas Sedara. Salah satu yang viral sekarang ini didengar oleh anggota Madas serumpun ini sendiri ya kan. Jadi mereka itu memberikan statement itu Madas serumpun itu kecil dan yang membesarkan itu adalah Madas Nusantara dan Madas Sedara.
Bagaimana bisa berkomentar seperti itu? Karena mereka itu sempalan, baru lahir. Sedangkan Madas Sedarah belum 1 tahun. Nusantara pun juga belum 2 tahun, kira-kira seperti itu. Janganlah sampai ada komentar-komentar yang mendiskreditkan Madas yang tertua ini. Ya, itu satu. Kemudian agar tidak terjadi kerancuan, agar tidak menjadi confused atau kebingungan dari masyarakat itu sendiri. Tolong saya sampaikan di sini, terutama Madas Sedarah, ya, baik ucapan maupun atribut yang ada di baju-baju itu, ya kan, jangan ditulis Madas. Kalau Madas Sedarah ya Madase. Kalau Jelas ya. Madas Nusantara, Madasno. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, Jadi biar jelas. Yang saya khawatirkan bukan apa-apa. Ketika suatu saat ada peristiwa yang menyangkut pidana atau merugikan masyarakat yang lain, seperti halnya yang terjadi di Surabaya, akhirnya saling mengklaim. Siapa? Seolah-olah menuduh Madas kami, padahal bukan. Kan seperti itu. mereka tidak paham. Nah, jadi Madase ini memang identitasnya harus fix. Ya, kami sudah excuse lah. Masalah baju harus berwarna merah misalnya. Dan kami sekarang ngalah lah. Ya, kami sudah membuat baju dengan dominan putih. Ada garis merahnya. Tapi tidak berarti hanya itu aja. Baju yang ada, yang merah tetap dipakai, nggak ada masalah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas itu sudah dipatenkan masalah baju dan tulisannya itu dihaki, hak kekayaan intelektual. Ya, Jadi legalitasnya sudah jelas. legalitasnya sudah jelas. Nah, jangan sampai terus-menerus masukan dari kami ini didiamkan. Jangan sampai ada timbul gugatan yang berkaitan dengan hukum. Kan nggak enak juga. Karena apapun alasannya, ini adalah semuanya saudara. Oke, betul. Itulah kira-kira.